Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang krisis pangan dan solusi-solusinya. Nah, untuk saya sendiri yaitu Fajar Haji Muhammad. Saya Kocar Panca Elkamila. Saya Tasya Sajida. Saya Berlian Ratu Madani. Di abad ke-21 ini, pertumbuhan penduduk yang makin meningkat menjadi masalah yang sulit untuk dikendalikan. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menimbulkan masalah yang baru, atau dengan kata lain, masalah tersebut juga akan bercabang dengan menimbulkan permasalahan untuk kedepannya. Nah, permasalahan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk ini salah satunya adalah krisis pangan. Nah, krisis pangan merupakan salah satu masalah yang ditimbulkan oleh meledaknya populasi yang ada di dunia. FAO menjelaskan bahwa krisis pangan merupakan kondisi ketika bahaya pangan akut dan malnutrisi menjaring meningkat tajam. Dampaknya mulai dari skala nasional hingga pada tingkat internasional. Organisasi Pangan dan Pertanian atau yang biasa disebut FAO dan Program Pangan Dunia mengeluarkan peringatan keras kepada berbagai penyebab krisis pangan yang membayangi banyak negara. Tapi krisis pangan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh meledaknya populasi manusia di dunia, namun juga bisa dengan persebaran pangan yang tidak merata. Nah, krisis pangan tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa solusi yang diberikan. Nah, beberapa hal dapat dilakukan untuk menanggulangi krisis pangan yang ada. Nah, untuk yang kami jelaskan sekarang ini, yaitu solusi tersebut yaitu yang pertama adalah pertanian terpadu, lalu yang kedua vertical farming, dan yang ketiga adalah pertanian presisi. Solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi krisis pangan di tengah luas lahan pertanian yang semakin berkurang, yaitu dapat menerapkan sistem pertanian terpadu. Pertanian terpadu merupakan sistem pertanian yang menerapkan sistem mendaur ulang menggunakan tanaman dan hewan sebagai mitranya, dengan menciptakan suatu ekosistem yang meniru cara alam bekerja untuk mencapai keseimbangan lingkungan. Pertanian terpadu dapat dijadikan solusi krisis pangan karena menggabungkan beberapa kemitraan, seperti contoh pada video berikut, petani di daerah Blitar yang menggabungkan antara tanaman padi, kolam ikan lele, peternakan ayam dan kambing. Dalam pertanian ini, nantinya kotoran ayam dapat dijadikan sebagai makanan dari ikan lele. Kemudian, kotoran ayam yang tidak termakan ikan akan mengendap di dasar kolam, di mana air kolam akan digunakan untuk mengairi daerah persawahan yang ditanami padi atau berguna sebagai pupuk organik untuk tanaman padi tersebut. Selain itu, di daerah pinggir persawahan padi, petani juga menanam pohon tahunan seperti randu yang dapat dijadikan pakan ternak kambing. Jadi, pertanian terpadu pada akhirnya akan memproduksi beberapa produk dalam satu kali waktu. Seperti pada contoh ini, petani dapat menghasilkan produk berupa telur, ikan lele, dan padi dalam satu kali waktu. Pertanian ini pada dasarnya akan menghemat energi, mempertahankan keanekaragaman, dan mencapai produksi yang optimum. Di tengah masalah krisis pangan, pertanian terpadu ini dapat dijadikan solusi yang mudah untuk diterapkan oleh petani sekarang. Peningkatan kebutuhan pangan tidak dapat diimbangi dengan perluasan lingkungan produksi pangan, sehingga alternatif dalam mengatasi krisis pangan akibat lahan yang semakin minim dapat dilakukan dengan pengaplikasian vertical farming. Secara garis besar, vertical farming atau pertanian vertikal merupakan sebuah metode pertanian di mana tanaman ditanam secara bertingkat atau vertikal sebagai upaya untuk meminimalisir penggunaan lahan pertanian yang menggunakan dua prinsip utama, yaitu pertanian hidroponik dan pertanian vertikultur. Pertanian vertikal menawarkan perbaikan ekonomi terukur untuk negara-negara tropis dan subtropis karena mereka mengadopsi pertanian perkotaan sebagai strategi untuk produksi pangan yang berkelanjutan. Vertical farming sangat cocok diterapkan di negara tropis seperti Indonesia karena dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun, suhu udara serta kelembapan yang cukup stabil, tentu akan lebih menghemat energi maupun biaya produksi dari vertical farming. Dengan menggunakan kedua prinsip yang ada, vertical farming dapat dimodifikasi dan disesuaikan pada kondisi pertanian dan perekonomian masyarakat Indonesia saat ini, seperti modifikasi penggunaan teknologi yang modern dengan teknologi yang lebih sederhana dan mempunyai manfaat yang sama.
Pertanian presisi. Pertanian presisi menjadi solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan krisis pangan yang ada. Pertanian presisi merupakan suatu konsep penerapan teknologi dalam bidang pertanian, yang mana konsep tersebut memiliki tujuan dalam meningkatkan dan mengefisienkan produksi pertanian. Pertanian presisi menerapkan konsep yang didasarkan pada keakuratan pemberian input, sehingga dapat memberikan keuntungan dalam pengeluaran biaya input. Salah satu bentuk penerapan dari pertanian presisi adalah penggunaan drone dalam memonitoring lahan. Monitoring lahan menggunakan drone sendiri memiliki fungsi untuk mendapatkan informasi pada kondisi lahan tertentu, mengurangi adanya gagal panen, dan mampu meningkatkan produktivitas tanaman guna menanggulangi masalah krisis pangan yang ada.